Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Oktavia Mega Puspita dengan NEM 22505339 SV 21799 bersama rekan saya Ariela Diskorsia Prasasti dengan NEM 22494559 SV 20870. Kami dari Prodi TRI, kami akan menjelaskan mengenai sensor suhu pada praktikum IoT dengan dosen pengampu Ibu Unan. Baik, jadi kami akan masuk ke pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi, sensor suhu dan kelembapan DHT11 adalah salah satu sensor yang populer dan sering digunakan dalam proyek-proyek berbasis Arduino. Sensor ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan sekitar dengan presisi yang memadai, sehingga membuat sensor ini menjadi pilihan yang ideal untuk berbagai aplikasi, mulai dari pengendalian lingkungan hingga pemantauan cuaca. Dalam konteks pengembangan dengan Arduino IDE, sensor DHT11 memberikan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan dalam mengukur suhu dan kelembapan lingkungan sekitar. Dengan dukungan dari library dan modul khusus yang tersedia, pengguna dapat dengan mudah mengintegrasikan sensor ini ke dalam proyek-proyek mereka tanpa memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang elektronika atau pemrograman. Jadi pada video ini kami akan membahas konsep dasar dalam penggunaan sensor suhu dan kelembapan di HT11 dengan Arduino IDE. Kami akan membahas cara menghubungkan sensor ini dengan microcontroller Arduino, mengakses data suhu dan kelembapan yang dihasilkannya, serta bagaimana memanfaatkan informasi tersebut dalam proyek-proyek praktis. DHT11 dihubungkan ke Arduino Node MCU ESP8266 dengan kabel ungu dihubungkan ke sumber listrik, kabel ungu. Lalu kabel putih dihubungkan ke pin digital output dan kabel biru dihubungkan ke pin ground. Kemudian Arduino Node MCU dihubungkan ke PC. Untuk lebih jelasnya ini yang biru dihubungkan ke ground, lalu yang ungu dihubungkan ke voltnya, sumber listriknya, lalu yang putih dihubungkan ke pin digitalnya. Di sini pin digitalnya kita ambil D4 ya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode yang digunakan untuk membaca data dari sensor DHT11 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada DHT.Rate Humidity. Metode ini biasanya digunakan untuk membaca data kelembapan dari sensor DHT11. Nilai kelembapan akan dikembalikan dalam bentuk float. Lalu yang kedua ada DHT.Read Temperature. Metode ini digunakan untuk membaca data suhu dalam format Celsius dari sensor DHT11. Nilai suhu akan dikembalikan dalam bentuk float. Lalu yang ketiga ada DHT-Read Temperature True. Metode ini digunakan untuk membaca data suhu dalam format Fahrenheit dari sensor DHT11. Nilai suhu dalam Fahrenheit akan dikembalikan dalam bentuk float. Lalu yang keempat ada DHT.Compute Heat Index. Biasanya metode ini digunakan untuk menghitung indeks panas berdasarkan suhu dan kelembapan yang dibaca dari sensor. Metode ini membantu dalam mengetahui sensasi suhu yang dirasakan. Metode ini juga biasanya menerima parameter suhu dalam bentuk Fahrenheit atau Celsius dan kelembapan dan mengembalikan indeks panas yang dihitung, baik dalam Fahrenheit maupun Celsius tergantung pada argumen yang diberikan. Kemudian hasil pembacaan data dan perhitungan indeks panas ditampilkan di serial monitor untuk pemantauan dan pemrosesan lebih lanjut. Ada kode pertama yaitu include DHTH. DHT.H adalah untuk menyertakan library DHT yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sensor. Lalu ada define DHT pin 2. Ini digunakan untuk mendefinisikan pin yang digunakan untuk menghubungkan sensor. Lalu ada define DHT type DHT11. Ini untuk menentukan tipe sensor yang digunakan dalam hal ini yaitu DHT11 atau seri untuk sensor suhunya. Lalu ada objek DHT besar, kapital, lalu DHT kecil.
dalam kurung DHT pin, DHT type ini dibuat untuk memulai komunikasi dengan sensor menggunakan pin yang telah ditentukan. Lalu fungsi setup ini digunakan untuk melakukan inisialisasi awal. Serial komunikasi diatur pada baud rate 9600 dan pesan pengujian DHT11 akan ditampilkan di serial monitor. Kemudian sensor DHT11 akan dimulai. Lalu selanjutnya ada fungsi loop. Fungsi loop ke bawah. Sebentar. Sampai bawah. Berisi logika utama program yang akan terus dijalankan secara berulang. Di sini terdapat delay selama 2 detik. Di sini dituliskan delay 2000 sebelum membaca sensor. Lalu ada data kelembapan, suhu dalam format Celsius dan suhu dalam format Fahrenheit dibaca dari sensor. Ada di sini. Lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan apakah pembacaan sensor berhasil atau gagal. Jika ada kegagalan dalam pembacaan, pesan akan ditampilkan di serial monitor. Ada di sini. Lalu indeks panas dalam format Fahrenheit dan Celsius dihitung menggunakan data suhu dan kelembapan. Data kelembapan, suhu dalam Celsius dan Fahrenheit, serta indeks panas dalam kedua format ditampilkan di serial monitor. Itulah penjelasan singkat untuk kodenya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji coba. Di sini kita ketul selalu serial monitor. Di sini langsung ditampilkan kelembapan, suhu, dan indeks panasnya berapa dengan menggunakan Celsius dan Fahrenheit. Kelembapannya ditampilkan dalam format persenan. Lalu ketika saya meniup sensor suhunya, kelembapannya akan naik dan suhunya akan naik seperti yang tertampil di layar. Indeks panasnya juga naik. Ini karena saya barusan meniup sensor suhu. Jika saya semakin menjauhkan, jika saya tidak lagi meniup sensor suhu tersebut, semakin lama kelembapannya akan semakin turun. Seperti berikut. Yang awalnya tadi 94, jadi semakin turun ke 90. Suhunya juga semakin turun, indeks panasnya juga semakin turun. Sekian penjelasan singkat dari kami, semoga membantu. Terima kasih.